Nah, seperti pemanfaatan digital kan. Kebetulan Pak Ketua meskipun dibala-balakan, ternyata bagus internetnya. Ya, kadang Ketua bisa pakai dipakai. proyektor. Tapi saya Ini, pikir proyektor dan speaker kan tidak mesti harus terkonek ini kan, yang penting iya sudah betul Bunda. di-download. Sebenarnya kalau di kami tidak ada proyektor, cuman saya masukkan saja biar nyambung. Biasanya pakai laptop saja dan speaker gitu. Oh, laptop dan speaker. Mm-mm. Aplikasi desain sederhana, misalnya Canva. Nah, ini jadi kalau kita kita masukkan ini Bapak Ibu, pastikan kita gunakan ini. Kalau misalnya kita memang berada di lokasi yang tidak mungkin, tidak ada siswa kita yang bisa mendesain, misal atau tidak ada jaringan yang bisa kita gunakan, jangan masukkan. Misalnya teman-teman kita yang berada di Bonehao yang jaringan tidak ada, jadi jangan memasukkan yang seperti ini kalau tidak bisa digunakan. Tapi kalau boleh dan bisa digunakan, seharusnya ada, diusahakan ada. Makanya dikasih di sini sebenarnya opsional toh sesuai Mm-mm. dengan ada juga kan materi tidak memerlukan ini kan. Kalau misalnya tidak mau kita pakai ada materi. Seperti reading misalnya kita hanya mau handout saja dikasih untuk Mm-mm. dia baca, tidak perlu kita menggunakan kalau tidak mau kita pakai LCD Betul. misalnya. Mm-mm. Berarti di RP-nya itu tidak perlu ditulis atau ditulis pemanfaatan teknologi itu, tapi dicoret gitu Bunda. Apa gitu seperti apa dia bagusnya? Boleh boleh ada kan yang namanya opsional boleh ditulis tidak tapi kayaknya kemarin Pak Anu bilang ya tidak perlu ditulis Tidak kayak perlu kita ditulis tadi ya. kan lintas Oh iya disiplin ya, ilmu kan kita nggak tulis tidak kan. tulis. Oke oke. Nah, jadi penjelasannya karena saya tidak mau tidak ada lintas ilmu saya mau pakai kan begitu. Mm-mm. Oke oke. Karena dia opsional. Jadi yang pastikan bahwa yang harus ada itu harus ada, tidak yang boleh tidak ada itu yang opsionalnya. Tapi diusahakan ada kalau bisa. Mm-mm. Nah, seperti ini pengalaman belajar. Ini tadi Pak Ketua kan ini dia tersirat kan? Nah, menurut Pak Pak Anu kemarin seharusnya dimasukkan di sini prinsipnya di sini kurung. Prinsip. Setelah memahami kasih dalam kurung. Prinsipnya apakah di sini ada kegiatan berkesadaran, Hmm. ada menggembirakan atau bermakna. Setiap Nah, ini yang saya langkah-langkah Bunda masukkan atau dari seperti Ibu apa? Naca. Nah, kalau Ibu Tapi. Naca kemarin kan memahaminya yang keluar begini, yang lainnya itu di Mm-mm. dalam Ina simpang kan. Jadi ini Mm-mm. kasih keluar begini ini maksudnya kemarin. Jadi ini memahami kasih dalam kurung lihat jadi jangan dulu mengisi di atas prinsip pembelajarannya sebelum kita lihat dulu ini. Ini langkah-langkah yang kita gunakan. Setelah kita baca langkah-langkah ini kira-kira prinsip apa yang muncul. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini ada games kan, pasti enjoyable. Nah, kasih di atas ini dalam kurung enjoyable, menggembirakan Full di atas ini enjoyful iya. Di mananya Bunda? Di atas di sini belakang kasih dalam kalimat ya. dengan memahami. Oh ya ya ya. Ya, di sini prinsipnya. Boleh juga masukkan di sini, kasih dalam kurung di sini. Di akhir kalimat di statement yang menyatakan dia enjoyful. Mm-mm. Boleh, tapi boleh juga di atas sini. Per, Dan per, itu per harus langkah-langkahnya dituliskan. ini. Iya, itu harus Ya, dituliskan per, karena itu dia harus bukan opsional. Prinsip Mm-mm. pembelajaran itu harus ada. Oh ya 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 ya. Nah, tujuannya karena kita lagi-lagi katanya kita dalam proses pembelajaran supaya kita tahu oh ini. Tetapi nanti sejalan dengan peredaran waktu nanti kita sudah paham betul mana Betul. prinsip pembelajaran maka boleh dihapus. Sama dengan K13 kemarin kan selalu kita tulis itu 4 4M ya dulu. Baru kita belajar itu tentang itu tapi selalu kita tulis tapi lama-lama dihapuskan. Jadi prinsipnya kasih masuk di sini atau di sini kita kasih dalam kurung. Mm-mm. Misalnya Dia ini, harus dan misalnya Bunda ini memahami, saya kasih dalam kurung eh, apa mindful dan joyful gitu. ya kalau di langkah-langkah ini ada Mm-mm. kegiatan itu di langkah-langkah ini.
Jadi ini dulu diperhatikan, bukan dulu di sini langsung Ki menulis di sini, tapi perhatikan Ki dulu Ya. langkah-langkah yang pencapaian. Tak, setelah kita rasa oh ternyata di sini ada mindful. Nah, tulis makin di atas ini. Di memahami dalam kurun. Terus ini menerapkan kartu identitas diri kreatif. Meaningful, joyful, meaningful. Merefleksi. Jelas ada joyful di sini karena ada games, kok. Coba ya, intinya coba ada. Pak Ketua, enggak, coba tambahkan saja di sini Pak Ketua. Kasih dalam kurung memahami ada joyful di situ. Ini PDF Bunda, jadi Oh. kayaknya nggak bisa ya. Oh, Oh, bisa. Sorry. Bisa. Iya. Nggak bisa. Enable. Iya. Nggak bisa ini read only. Aduh, maaf. Oh, iya. Terus ini di menerapkannya, itu materi yang dipelajari di sini diterapkan di sini ya. Susah kayaknya ditulis sih. Ya, yang penting kita sudah paham kan tentang itu. Nah, iya Bu. Dicatat Intinya kita saja. sudah memahami. Iya. Dicatat saja. Nah, ini sebenarnya banyak juga bertanya ya tentang merefleksi ini, Bunda. Kemarin minggu lalu kan sebenarnya sudah ada, tapi mungkin masih ada yang bingung merefleksi sebagai prinsip dan merefleksi sebagai akhir pembelajaran gitu. Oke, kalau merefleksi ini ada saya bacakan di sini ya di materi bahwa merefleksi di prinsip ya di sini ada yang mengevaluasi dan memaknai proses. Nah, tinggal kita bahasakan mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah siswa lakukan dan menentukan tindak lanjutnya ke depan. Itu yang ada di refleksi ini ya, bukan refleksi akhir pembelajaran. Terus mengelola proses belajarnya secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil dengan tetap meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri. Ini berada di refleksi ini. Nah ini benar ini peserta ya, didik berbagi hal baru. Sudah cocok ini. Sudah cocok ya, karena memaknai proses. Memaknai prosesnya. Tugas tindak lanjut. Tindak lanjut, ya betul, termasuk. Ada kan pengembangan. Ya sudah cocok merefleksinya. Jadi kita ke bawah. Nah Pak Ketua malah tidak ada refleksi pembelajarannya kan? Saya bawa ini di bawah, mungkin termasuk apa gimana ya? Rencana tidak ada ya, nggak masuk. Tidak ada. Kenapa? Karena Pak Ketua dia buang semua opsionalnya. Pak Ketua buang itu kegiatan awal, kegiatan inti, kan tidak ada kan? Kegiatan penutup. Biasanya kita ingat kegiatan refleksi itu kan ada di kegiatan penutup. Betul. Pak Ketua ini formatnya dia membuang semua yang opsional. Karena saya bingung, Bunda. Saya bingung. Saya sudah masukkan ini prinsip pembelajaran. Kalau saya masukkan lagi kegiatan-kegiatannya kayak banyak sekali gitu. Jadi saya bingung sendiri. Jadi kan opsional gitu. Iya, betul, makanya kemarin waktu cerita Pak pengawas pemateri, siapa yang masih menggunakan ini? Ya saya angkat tangan, saya sudah tidak pakai itu Pak. Kenapa? Saya sudah tahu bahwa di kegiatan awal itu ya saya pasti persepsi dulu, saya pasti memotivasi, saya pasti ada doa. Di penutup itu Pak, saya pasti refleksi. Cuma saya tidak cantumkan lagi di RPM saya karena saya paham, pasti kulakukan itu. Makanya dinyatakan opsional. Tapi menurut Pak Pengawas kemarin, daripada kita kalau kita yakin sekali melakukan ya boleh, tapi kalau misalnya kita yang baru proses pembelajaran ya tulis supaya kita tahu oh ini bedanya refleksi
di inti dan ini refleksi di penutup. Itu sarannya kemarin. Tapi benar, maksudnya kalau seandainya datang bisa kita kasihkan ini, tidak bisa juga dibantah bahwa ini salah. Tapi untuk pembelajaran yang lain sebaiknya dicantumkan, Bu. Ya, Tapi saya kira bahan ajar yang saya kira opsional itu Bu, kalau misalnya kita tidak lakukan ya jangan dicantumkan, tapi kalau kita lakukan wajib dicantumkan. Ini maksudnya di penutup kan masih opsional, itu penutup. Kan pada saat kita berproses belajar, kita pasti lakukan kan, karena itu keseharian kita. Kita kan tidak pernah mengajar tidak membuka. Iya, karena kebiasaan, iya. Karena kebiasaan. Makanya bilang Pak Pengawas, kalau kita sudah yakin bahwa akan kita lakukan itu tanpa ditulis, silahkan. Tapi karena saat ini kita baru berproses belajar, jangan sampai dilupa. Iya, lebih baik tulis. Bukan, dan untuk bahan ajar juga sekolah lain, iya. Karena dalam proses pembelajaran seperti ini berkesadaran kan, yang paham betul bahwa ini kegiatan ini berkarang kan tidak perlu tulis toh, tapi baru kita belajar, jadi sebaiknya ditulis supaya kita ingat ini berkesadaran, itu maksudnya. Nah kita ke mana lagi, ke asesmen ya di bawah. Nah ini Pak Ketua, ini kan ada asesmen awalnya Pak Ketua toh. Tanya jawab lisan singkat tentang informasi dasar diri dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau kita adakan ini, maka ini harus dianalisa, muncul nanti diidentifikasi. Ya. Okay. Hasil analisanya ini, cuma ini kan tidak ada instrumennya. Jadi di lampiran harus ada instrumennya ini. Apa pertanyaan yang dijawab oleh siswa toh? Itulah yang dianalisa berapa persen siswa saya mampu menjawab ini. Itulah hasil nanti yang dicantumkan di identifikasi awal tadi. Nah ini asesmen proses, ada observasi kan? Penilaian produk. Nah ini kan mengamati partisipasi peserta di dalam diskusi kelompok. Ini kan kolaborasi toh? Nah inilah DPL-nya, ini saya bilang tadi, buatkan rubrik DPL yang mengacu tentang ini, kolaborasi, lembar observasi kan, pengamatan, nah tinggal di checklist. Jadi harus ada rubriknya, memang ini muncul di lampiran, rubrik observasi. Nah ini bisa dilihat ada rubrik apanya nih, kerjasama kan ini, kolaborasi. Terus ini ada penilaian kinerjanya, mengamati, memberikan umpan balik pada saat peserta didik berlatih dan berkarir dalam kelompok. Mengamati dan memberikan umpan balik. Siapa memberikan umpan balik? Siswa ya? Kenapa penilaian kinerjanya bukan pada saat mereka berlatih speaking, berdialog? Kan tadi kita mengungkapkan kan tadi. Ya, sambil guru memberikan umpan balik. Ya, siswanya ceritanya yang apa? Kan kita ambil tadi speaking kan, mengungkapkan gagasan atau pengalaman. Nah, jadi berarti di sini siswanya yang penilaian kinerjanya adalah penilaian kinerja untuk speaking. Iya betul. Gurunya ya, siswanya memberikan umpan balik, apakah pronunciation-nya sudah betulkah? Atau tataan kalimatnya, kan ada itu di rubrik penilaian untuk speaking. Iya, untuk speaking. Ya, guru memberikan umpan balik, penguatan maksudnya. Berarti disediakan rubrik speaking ya, di lampiran. Supaya kita tahu bahwa tercapai. Nah, jurnal refleksi, ini tahu ada jurnalnya di bawah. Ya, tapi harusnya ini di lampiran Bunda ya. Jurnal refleksi ini harus di lampiran ya. Nah, malah ya ini seharusnya masuk di itu tadi, di penutup tadi. Ada kan ini kan refleksi individu ya. Apa tantangan? Oh, ini malah refleksi itu, refleksi proses pembelajaran. Boleh diangkat masuk di yang tadi, Pak Ketua, sebelum tanda tangan. Sebelum tanda tangan tadi,
setelah ini kan ini nih, mana tadi? Setelah refleksi di proses itu tadi di kegiatan inti. Ini Ini ya boleh itu refleksi itu dikasih naik. Dia di penutup, maksudnya dia masuk kegiatan penutup. oh iya. Bedakan yang di sini kan ini. Jadi ini bisa naik di kegiatan penutup ini ya. Jadi ini tentang proses pembelajaran hari itu. Bagaimana kontribusi saya. Nah ini kan penilaian diri toh. Apa yang sudah saya pelajari hari ini. Terus bagaimana saya berkontribusi dalam kegiatan. Apa tantangan saya hari ini. Nah ini tentang proses pembelajaran hari itu ini. Coba ini di penutup ini. Terus ini asesmen akhir. Ini maksudnya ini apa Pak Ketua? Bukan ulangan di? Bukan sumatif ini? Bukan. Ini pembelajarannya saja gitu. Masih dalam proses ini? Iya, masih dalam proses ini ya, sebelum penilaian karyanya, produknya mereka apa itu. Berarti ini kan asesmen ini apa tadi? Unjuk kerja kan? Iya. Ini yang unjuk kerja ini. Setiap secara individu memperkenalkan diri depan kelas menggunakan kartu identitas yang telah mereka buat. Ini penilaian fokus pada kelengkapan informasi, penggunaan bahasa Inggris. Nah ini rubriknya. Tidak perlu dibuatkan tabel seperti itu Bunda? Cukup. Harus ya. Berarti dari ini yang saya pindahkan, kita buatkan tabel di lampiran ya. Tabel, tapi kita harus misalnya kasih poin 4 toh misalnya ini intonasi. Misalnya kita mau kasih ke poin berapa ini intonasi, misalnya poin 5. Nah, kapan kita kasih intonasinya bagaimana sehingga kita kasih 5. Intonasinya bagaimana kita kasih 4. Itu yang harus dijabarkan di rubrik supaya jelas penilaian tidak asal-asalan ku dengar itu pronunciasinya deh ku kasih mi 2. Padahal harus penilaiannya kenapa saya harus kasih 2, saya harus kasih 3. Siap. Jadi nanti dirubah ini. Nah, ini kita mau nilai tuh informasi penggunaan bahasa Inggrisnya tepat, intonasinya, kepercayaan dirinya. Nah, ini yang harus kita bagi kapan saya mau kasih, kenapa percaya diri seperti apa sehingga saya kasih poin 5 misalnya. Saya kasih poin 3 atau karena malu-malu aku kasih 2 deh. Nah, itu yang harus jelas tergambar di rubrik supaya kita tidak salah menilai. Oke, ini selaras dengan pertanyaannya Ibu siapa tadi ini, bahwa harus ada rubrik di lampiran. Bu Naca tadi tanya. Masukkan saja di lampiran Bu Naca, tidak apa-apa. Oh iya. Setelah tanda Bu. Oke, siap. Saya menyimakkan. Anda salah ada kemarin. Ada rubrik poin penilaian. Iya. Ya, jadi ini yang saya buat ini sebenarnya sangat belum lengkap karena belum ada lampirannya. Cuman ya saya untuk bahan belajar saja terkait dengan RPM ini. Jadi ya nanti saya bisa dari sini ya masukannya sangat bermanfaat ya untuk pengembangan kesempurnaan dari RPM yang saya buat nantinya. Tapi Pak Ketua putus. Review kembali dari awal apa saja yang tadi perlu dikoreksi biar jelas. Tapi Pak Ketua di review dari awal apa saja tadi yang perlu dikoreksi, ditambah. Ya, jadi sudah selesai Bu Jumra kah? Seperti apa? Di mana kak ini? Kenapa enggak bisa kak masuk lihat ini orang? Muncul jangan nunggu di sini Zoom. Terus di mana kak? Di mana ini? Enggak bisa kuliah lagi ini
Nggak bisa suara saja aku dengar. Nih. Oke. Halo? Halo, halo. Yang tadi yang tinggalkan sebenarnya nunya Pak Ketua tadi kalau hanya sebuah RPM sudah ada semua. Tinggal itu prinsipnya yang belum masuk tadi dengan kan Pak Ketua sengaja tidak pakai yang opsional-opsional toh. Jadi mungkin kita Bapak Ibu ya kita masukkan saja dulu dalam proses kita belajar. Nah, Pak Ketua akan menambahkan di prinsip pembelajaran nanti di memahami prinsip apa yang muncul, terus di aplikasi prinsip apa muncul dan merefleksi. Terus instrumennya Pak Ketua belum ada. Itu mungkin mau ditambahkan. Coba Pak Ketua, ada yang saya mau share. Saya mau perlihatkan ke teman-teman kegiatan apa saja di proses pembelajaran bisa dinyatakan bahwa ini berkesadaran. Silakan Bunda, mau share screen langsung boleh. Oke Bunda. Ya. Ini ada juga saya sudah buat. Kalau ada waktu bolehlah dibedah-bedah juga. Oke. Itu yang kita inginkan ya. Semakin banyak referensi kan Iya, kita betul, Bu. akan semakin matang. Silakan Ibu Durjana ya tadi. Ibu Irawati. Ibu Ira. Silakan Ibu. Ya, saya coba share screen dulu. Sudah muncul? Oke. Iya, sudah. Jadi ini yang halo? Kedengaran suara saya, Bunda? Aman. Jelas sekali. Oke, jadi ini yang saya buat berdasarkan dari belajar otodidak dan dari belajar mengikuti kemarin pertemuan luring. Di sini saya mulai dari identitas modul, kemudian ada identifikasi siswa, pengetahuan awal, kemudian belajarannya menemukan ide utama pada recount text, kemudian relevansinya berdasarkan pengalaman pribadi siswa, dimensi profil lulusan. Nah, saya setuju tadi dengan Pak Ketua. Ya, bagusnya ditampilkan semua ke 8 profil lulusannya, tapi di sini yang saya masukkan dulu hanya ada 3. Nanti rencana saya mau ubah kembali. Kemudian desain pembelajaran, saya cantumkan capaian pembelajarannya. Di sini saya ambil elemen listening dan speaking. Listening ya. Kemudian tujuan pembelajarannya memahami gagasan utama dalam teks recount lisan. Topik pembelajarannya peristiwa kejadian pengalaman pribadi yang terjadi di rumah, sekolah, dan sekitarnya, dan yang relevan dengan kehidupan siswa. Praktik pedagogik, model pembelajaran, problem based learning, kemudian metode pembelajarannya penugasan, diskusi, dan presenting. Lingkungan pembelajaran, ruang kelas, kemudian budaya belajarnya, diskusi aktif, berpartisipasi aktif, dan presentasi. Untuk apa tadi? Kemitraan belajar, untuk sementara saya tidak masukkan karena tidak bermitra. Kemudian lingkungan apa tadi? Kemudian pemanfaatan digitalnya, saya video dan audio pembelajaran, laptop dan proyektor. Di sekolah saya untuk sementara jaringan kurang stabil, jadi tidak menggunakan yang seperti Pak ini tadi Pak Ketua pakai Canva.
atau puisi begitu ya. Kemudian di pengalaman belajar, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan awal, berkesadaran dan bermakna. Di sini guru atau bagaimana Bapak Ibu kita ini baca bersama-sama saja ya. Halo? Oke, silakan ya. Ya Bu, lanjut Bu. Nah, di sini kegiatan awalnya, pertama guru memulai kegiatan belajar dengan salam dan berdoa terlebih dahulu, kemudian guru menyapa dan menanya kesiapan peserta didik untuk menciptakan suasana positif dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pernahkah kalian mendengar seseorang menceritakan pengalaman liburan atau kejadian tidak terduga? What activities do you usually do on holiday? What did you feel after going there? Kemudian memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menyampaikan alur kegiatan pembelajaran serta penilaian. Nah, di sini kegiatan intinya. Nah, di sini saya ambil tadi PBL, jadi saya masukkan secara jelas sintaks PBL itu, dimulai dari mengorientasikan siswa terhadap masalah. Di sini dimulai dari pengalaman belajar memahami ya. Jadi siswa diberi stimulus memusatkan perhatian pada materi. Mengapa siswa sulit menemukan gagasan utama dalam teks recount? Bagaimana cara menemukannya? Nah, kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru terkait materi apa itu gagasan utama, fungsi gagasan utama, dan bagaimana menemukan gagasan utama serta jenis gagasan utama berdasarkan letaknya. Kemudian di sini ada audio recount listen, saya perdengarkan kepada siswa. Kemudian siswa merespon, kemudian menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi di sini saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok heterogen. Kemudian membagikan LKPD. Setelah itu siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya mengerjakan LKPD-nya. Kemudian membimbing siswa penyelidikan individu dan kelompok. Di sintaks yang ketiga ini, guru membimbing siswa mengumpulkan informasi dalam mengerjakan LKPD-nya, kemudian membimbing diskusi siswa, kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya kelompok. Di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan gagasan utama dari konteks. Kemudian kelompok lain menanggapi serta memberikan masukan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Di sini tahapan refleksi, guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa, menyampaikan kesulitan dan keberhasilan pada pembelajaran. Kemudian guru dan siswa merefleksi materi ajar, bagaimana cara paling efektif menemukan gagasan utama, apa strategi yang akan digunakan di masa depan. Kemudian kegiatan penutup, ya seperti ini. Di sini ada juga saya masukkan refleksi kegiatan belajar itu ya, di kegiatan penutupnya. Kemudian ada LKPD-nya. LKPD-nya ini ada audio juga yang saya putar itu, yang saya perdengarkan ke siswa. Kemudian ada pertanyaan, kemudian siswa menjawab berdasarkan dari audio listening-nya tadi itu. Kemudian ini teksnya, saya masukkan teksnya di sini. Kemudian ada rubrik penilaian listening dan speaking-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ada materi-materinya ya. Oke, sekian. Kita mulai dari atas. Halo? Ya Bu, luar biasa ini Bu. Oke, secara overall kayaknya complicated. Iya, sudah paket komplit ini. Paket komplit. Iya, paket komplit ini ya. Bisa di-share nanti filenya Ibu.
Bisa bagi filenya nanti Ibu ini kita. Nah, Nanti wajib dibagi semua filenya. Pak Ketua juga tadi. Ya, ini mungkin Pak Ketua Siap, barangkali siap. bisa minta ya. Ya, Supaya nanti kami di sana. nanti dikumpul baru kita bagi, kita share Iya. lah. Nah, Coba di scroll ke bawah Ibu. Ada tadi itu anunya prinsip pembelajarannya. Yang ke yang bawah mana? Oh, ini bagian kegiatan inti. Iya, iya. Ya, Ya, ini. ini Bu Indra Kabe Ya, anunya ini menggembirakan ini itu bukan di kegiatan inti lebih ininya. Ini coba di ke bawah Ibu Ira. Yang Prinsip mana? Agak putus-putus suaranya. di penutup. Kegiatan penutup. Itu tadi. Maksudnya apa tidak cocoknya kita taruhnya juga di kegiatan inti yang di situ. Yang mana? Coba agak kurang jelas suaranya Ibu Sumarni. Putus. Pelajarannya di coba. Coba di atas lagi. Ya, di kegiatan inti. Ya, prinsip joyfulnya ini hampir-hampir tidak ada. Joyful. Iya. Ini ada di kegiatan inti pada ini memperdengarkan audio recording lisan, kemudian siswa merespon dengan menjawab pertanyaan. Nah, saya menganggap ketika siswa mendengar Ya, ada ya. Menyenangkan begitu. Iya. Ini ada memahami di sini kegiatan apa yang pertama itu pengalaman belajarnya memahami, terus saya masukkan prinsip pembelajarannya berkesudahan, bermakna dan menyenangkan, lengkap di situ. Bagaimana Ibu Jumra? Ibunda? Coba kita mulai telah satu-satu lagi deh supaya agak lebih jelas. Nah, ya. Mulai dari atas dulu, Bu. Nah, ini Bu Ira, enggak usah pakai identitas modul ya. Identitas karena ini bukan modul sekarang ya. Identitas saja. Ya, kan sekarang kita pakai rencana pembelajaran mendalam toh, bukan lagi modul. Nah, ini juga 2 kali 40 menit ya. Nah, ini Ibu Ira ini kan ada identifikasi siswa. Iya. Nah, kenapa Bu Ira tahu bahwa siswa memiliki pengetahuan dasar beberapa kotakasa umum tentang recount ya? Itu sebelumnya dilakukan asesmen awal ya. Asesmen awalnya itu bentuknya lisan, tanya jawab terhadap siswa, ya begitu. Itu yang kita analisis toh. Nah, iya. Nah, ini instrumennya itu yang harus muncul lagi di lampiran tak. Oh iya. Daftar pertanyaan tentang ini itu yang kita tanyakan ke siswa, terus kita analisis, maka muncullah di sini kan. Harus instrumen dan ininya hasil penilaiannya begitu. Instrumennya saja. Hasilnya kita analisis kan di sini memang akan muncul hasil analisanya. Bahasanya akan muncul di sini. Oh iya. Nah, ini kotakasa umum tentang apa? Mungkin ini masih perlu dilengkapi kan ini tesnya recount kan? Nah, mungkin siswa memiliki pengetahuan dasar beberapa kosakata tentang apa? Menceritakan pengalaman. Terus siswa dapat menyebutkan beberapa apa bedanya ini? Memiliki pengetahuan awal dasar berapa kosakata dengan ini menyebutkan beberapa kosakata. Siswa dapat menyebutkan kalau untuk pengetahuan awal saya di pemahaman kosakata, tapi kalau di keterampilannya itu speaking dia mulai bisa bagaimana Bunda? Ya tidak, maksudnya kita belajar sama-sama ini. Nah, waktu kita tes pengetahuan awalnya, bagaimana bentuknya? Kita suruh siswa, kita kasih kertas kosong.
Iya, Terus siswa menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan pengalaman. iya, Nah, seperti itu di pengetahuannya. Terus iya, keterampilannya kita minta siswa langsung ya, menyebutkan iya, kosakatanya. kosakatanya. Jadi itu yang itu kita telah ya sudah masuk ini. Oke. Ya, nanti di, Munculkan nanti instrumennya di lampiran ya, Bu Ira. ya siap Oke, Bunda. scroll ke bawah, materi ini Bu Ira lengkap, dia masukkan materi, relevan, bisa saja sini tesnya tentang recount text saja, menemukan ide utama pada recount. Ini kan TP-nya, mana TP-nya? Oh, di bawah. Nah, ini dimensi, Bu Ira, tadi Bu Ira bilang saya mau tuliskan 8. Iya, Nah, saya dapatkan dari Pak Asgari, minta 88 ditulis seperti Pak Amriyadi tadi, baru di checklist. iya, siap Bunda. Teman-teman katanya kemarin mendapatkan, ada Bu Ira kan kemarin? Ada. Bagaimana statementnya Pak Sudirman tentang ini? Apakah harus dituliskan semua atau yang cukup yang digunakan saja? Kalau yang saya dengar dan yang saya pahami, yang dinilai saja yang dimasukkan. Ya. Bagaimana Bunda? Jadi Ibu Ira tidak perlu mengganti kan? 88-nya harus tercantum semua. Ya. Pak Asgari 88-nya, Pak Sudirman, boleh tidak 88-nya kan? Ya boleh. Siapa pengawas tak? Pak Asgari. Ya kan? Kalau Pak Asgari tulis 88. Saat ini belum pernah Pak Asgari ini Bu pembelajaran alam di sekolah. Iya, tapi kan kalau Pak Asgari nanti pengawas tuliskan memang 88-nya. Makanya ini Bunda saya bilang tadi saya setuju ini dengan Pak Ketua mencantumkan ke 8-nya. Meskipun tidak salah ya, karena Pak Sudirman juga bilang kemarin tidak mesti harus ada ya. Jadi, makanya dibilang tidak ada sebenarnya yang baku. Yang penting ada yang di dalam, ada itu 8334. Ini Bu Ira masukkan CP-nya. Ya, terus ini memahami gagasan ya. Ya. Ini tidak ada mengungkapkan. Jadi nanti dalam prosesnya Bu Ira tidak ada percakapan. Iya, tidak hanya ada. menjawab soal kan? Ya, menjawab soal, kemudian nanti pada saat presentasi siswa itu menyebutkan itu gagasan utamanya apa di paragraf keberapa, paragraf kedua begitu. Iya, oke. Kedua, ketiga, apa saja ke bawah ukuran seperti itu. Topiknya sudah, praktek pedagogiknya, model pembelajaran problem ya. Problem. Ya, Bu Ira, ini tadi ada Bu Ira enggak tulis lintas disiplin ilmu ya? Tidak. Nah, padahal itu bagus sekali itu bahasa Indonesia yang disuruh menerangkan bagaimana menemukan gagasan utama. Oh iya, betul. Iya kan, bahasa Indonesia lebih paham tentang itu. Nah, boleh. Jadi ini bisa di lintas disiplin ilmu, Bunda. Iya, dengan bahasa Indonesia tentang bagaimana menemukan gagasan, toh? Iya, Bunda. Tapi kerjasama kayak dulu dia bahasa Indonesia mau masuk di kelas tuh. Iya, mau mungkin bintang tamu 15 menit, Bunda. Iya. Jadi masuk kemitraan juga. Kemitraan itu, masuk juga kemitraan. Tinggal dikemas bagaimana teknisnya supaya memperkenalkan. Iya, betul. Gestar. Betul. Jadi sudah masuk juga ini kemitraan dengan guru mata pelajaran. Iya. Antar guru toh. Nah, oke, coba pedagogiknya problem based learning. Nah, ini Bapak Ibu dilupa tadi di Pak Amriyadi ya. Pak Amriyadi juga tadi pakai PBL ya? Ya, Bu, siap. Nah, itu di langkah-langkah intinya ini harus tergambar. Seperti tadi Bu Ira sudah ada yang pengorganisasian, ada apa semua tadi itu langkah-langkah PBL-nya sudah nyata. Menurut Pak Sudirman kemarin kalau kita pakai itu sintaksnya harus jelas di langkah-langkah. Nah, ini Bu Ira sudah jelas sekali sintaksnya, cuma mungkin hanya ada yang perlu dibenahi sedikit di sini. Oke, ke bawah lagi Bu Ira.
Nah, pemanfaatan digital berarti ada video ya, Ada video, audio ya, sini. audio Berarti itu saya rencananya itu mau ini sekedar ini apa memberikan gambaran bagaimana menceritakan pengalaman pribadi. Itu hanya itu saja kalau videonya. Kalau audionya itu nanti ada di LKPD-nya sama di kegiatan inti pembelajaran. ya, oke. Berarti kan videonya itu kalau video di-download tidak mesti harus jaringan deh. Kalau dari YouTube di-download harus pakai jaringan. Nanti dia kalau di-download, nah bisa pemutarnya itu ya tidak Iya. connect jaringan bisa. Harus di-download Berarti dulu. aman di daerah yang tidak punya listrik toh. Iya. Tapi Tapi kalau download memori di rumah krisis, apa namanya, Canva itu susah. Jaringan. karena harus karena Iya, harus tidak berjalan. ada Indosat AM3 tapi tidak stabil juga bunda lari-lari. Oke, pengalaman belajarnya di sini nih. Kegiatan awalnya. Nah, ininya Ji mungkin Ibu Ira di kegiatan inti harus tergambar di sana kegiatan apa sih namanya? Yang memahami menerapkan apa pengalaman belajar. Pengalaman ini ada di sini. Nah, ini harus di sini, di luar sini, bawa keluar sini. Dibawa keluar ke sini. Iya. Ini di kegiatan inti kasih turun. Coba ya. Kursormu kasih turun ini, iya. Nah, dituliskan di sana memahami. Di depannya berkesadaran. Ya, di situ pengalaman belajarnya harus nampak. Nah, jadi dalam sini Bunda bisa dihapus tidak perlu ada di sini memahaminya karena sudah ada. Tapi kalau kita mau tulis berkesadaran bermakna boleh, tapi kalau simpan di atas juga di sini boleh. Tapi memahaminya jangan di sini di bawah karena dia harus memahami semua ini ke bawah supaya tidak berulang Ki. Iya. Jadi semua memahami. Supaya tidak berulang Ki menulis kata itu toh. Nah, sama ini berkesadaran bermakna sama di poin 2 toh. Nah, mana ini joyful mungkin ini yang ada link. Iya, menyenangkan. Nah, jadi boleh di atas semua ditulis, tidak perlu ada mi di sini, Bu Ira. Yang hijau-hijau ini pindahkan ada mi di atas, di memahami berdasarkan bermakna menggembirakan. Supaya tidak double. Iya, betul. Mengembirakan. Oke. Jadi ini bisa dihapus semua ini Bunda ya? Ya boleh, tapi kalau mau tulis boleh juga. Cuma ini karena sudah ada di atas. Supaya lebih rapi dihapus nih. Ya di sini mungkin masuk apa? Membagi siswa ke dalam kelompok. Kerja LKPD berarti ini sudah menerapkan di sini. Mengaplikasikan, jadi kasih keluar lagi mengaplikasi ke sana. Di atas ditulis lagi. Kasih turun itu mau organisasi. Mengaplikasi, baru kasih prinsip pembelajarannya ada di situ. Berkesadaran apa kamu tadi? Berkesadaran bermakna. Enggak, yang di bagian 2 Bu Ira. Ini mengorganisasinya kasih turun, mengaplikasi dulu baru kasih turun ini, mengorganisasi. Ya, terbalik itu. Begini ya. Masukkan di situ dalam kurung pengalaman belajarnya. Ya, hapus nih. Langsung berkesadaran bermakna. Ya, itu ditulis di bawah. Hapus yang biru itu tuh. Kan ini ada memahami lagi di sini. Ya, ada ini salah. Lanjut nanti waktu ini sudah aja. Iya. Itu mengorganisasi atau mengorganisir? Mengorganisasi, mengelompokkan siswa. Pakai NI kayaknya, mengorganisasian. Tidak ya?
Sekarang juga itu bukan itu siswa dipakai murid. Murid, iya, sekarang murid, bukan lagi peserta Murid. didik, murid. Bukan siswa juga, Bunda. Iya, Kami murid siswa. sekarang, iya, murid. Kembali lagi ke murid tempo dulu. Kayak kita waktu SD di. Iya. Iya. Istilah-istilah berbolak-balik tak boleh. Ya, itu. Oke, jadi buang saja yang hijau itu ya, yang biru. Oke. Iya. Siap-siap. Ya, Ibarat ini membimbing penyelidikan masih masuk mengaplikasikan. iya. Jadi ini Tetap di atasnya nanti. Ya. tidak, karena ada di atas paling atas kan, masih ada poinnya, tinggal poin-poin ini ke bawah sebenarnya. Mengorganisasi, membimbing ini poinnya, tetapi di atas mengaplikasi bagiannya. Menyajikan hasil karya. Terus Ini masih aplikasi juga ini. iya masih mengaplikasi ya. Aplikasi. Kalau ini penutup merefleksi. Malah refleksi, kayaknya refleksi pembelajaran ini. Tidak ada refleksi pengalaman belajarnya. Tunggu dulu, kita lihat. Apakah metode? Oh ya, ini refleksi proses pembelajaran, bukan berefleksi pengalaman belajar. Masih kurang langkah-langkah tak refleksi di pengalaman belajar belum ada. Ya, tambah dulu. Kan ada memahami, ada menerapkan, terus ada merefleksi. Oh ini merefleksi ya. Ya. Ini kasih turun ke bawah, ini lah menganalisismu. Merefleksinya Merefleksi di atas ya. Ya. Sama seperti tadi. Ya. Taruh kursornya di belakangnya masukkan. Di sini, di atasnya ini, Bunda. Iya, di atas. Di atas ini. Ya cocoknya di situ ya. Cuma nanti mau buang itu angka-angka 5 kan, bukan di situ. Iya. Merefleksi. Nah, apa yang ada di refleksimu ya masukkan ini berkesadaran bermakna kalau ada di situ. Nanti sebentar saya perlihatkan mana sebenarnya kegiatan menyatakan berkesadaran. Apa strategi yang akan digunakan di masa depan. Nah, ini oke, terus ini penutup, ini refleksimu yang ada di sini ada refleksi proses toh. Ya. Merefleksi kegiatan belajar tentang ini berarti ini di proses. Rewards. Oke. Coba scroll ke bawah, kita ke assessment. Ada jika assessment tak? Tidak ada. Berarti tidak lengkap ini RPM-nya, tidak ada assessment. Kurang lengkap. Ini hanya ada rubrik penilaian ini KPD-nya tadi. Jadi di-combine dengan punya Pak Ketua assessment-nya. Ya. Kasihkan Pak Ketua rubriknya. Iya, harus potong ini. Iya, dikawinkan saja. Assessment itu harus ada ya, karena itu wajib, tidak diakui sebuah RPM kalau tidak ada itu TP, langkah-langkah dan assessment. Oh ya TP langkah-langkah. Jadi assessment-nya ada assessment formatif. Kalau ini kan baru di awal, masih assessment formatif. Sumatifnya kan nanti di akhir lingkup materi baru boleh ada assessment sumatifnya. Jadi tinggal tambahkan saja Ibu Ra assessment kan di sana. Iya, assessment apa kita mau ambil. Nah, baru ini masuk lampirannya. Bagusnya mungkin Bu Ira karena di sini supaya tidak dua kali. Bagaimana caranya ini? Ada listening dan speaking. Iya, masing-masing rubrik yang berbeda. Oh, ini speakingnya. Iya. Ketepatan gagasan utama, kelancaran berbicara. Ini strukturnya. Nah, ini tadi yang saya masuk pakai itu ada penskorannya toh. Gagasan utamanya kurang tidak menyampaikan gagasan utama. Nah ini karena Ibu Ira tadi tidak di TPTA itu tidak ada TP speaking kayaknya, toh?
baru ya tidak ada mengungkapkan, baru memahami. Berarti tidak Ya. perlu kasih muncul ini. Dia hanya Speaking. kecuali Bu Ira mau 2 kali 40 menit. 4 Pertemuan kali. pertama yang tadi, pertemuan keduanya ambil speaking. Oh Karena iya. itu RPM Bapak Ibu boleh. Saya RPM ku kelas 9 itu ada 9 kali pertemuan satu itu RPP. 9 kali pertemuan. Jadi Boleh kalau satu materi, saya boleh satu PP, boleh satu materi. masukkan speaking juga, berarti nanti di tujuan pembelajarannya saya masukkan ini untuk yang speaking. Ya, speaking, baru Ya, tambah pertemuannya. Jadi kita langkah-langkah tak dua, ada pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini. Tapi harus jelas Bapak Ibu ya, mana pertemuan pertama, mana pertemuan kedua. Jadi 2 kali ceritanya menuliskan itu pengalaman belajar dan prinsip pembelajarannya. Lagi-lagi harus diingat bahwa tidak semua pengalaman belajar itu harus ada dalam 1 kali pertemuan ya. Tergantung lingkup materinya. Kalau misalnya di pertemuan permata kita hanya sampai memahami saja, nanti di pertemuan kedua kita menerapkan. Jadi Bu Ira asesmennya yang belum ada, malah rubriknya ada. Ya, tinggal lengkapi asesmennya. Dan LKBD-nya Bu Ira bukan dibaca ya, diperdengarkan. Iya. Kalau untuk teks begitu Bunda, apa diperdengarkan juga soalnya begitu atau tadi soal boleh tidak? soal boleh tidak, teksnya saja perdengarkan. Ya ini sudah ada audio listeningnya di sini. Nanti Kalau saya download biasanya saya kasih paham dulu ini anak soal. Aku kasih lihat saja ini soal, pahami dulu ini soal, baru saya perdengarkan teksnya. Jadi saya ajak dulu siswa memahami betul-betul ini soal apa minta di sini. Nah, baru minta ini soal, baru perdengarkan teksnya. Iya, kadang anak-anak itu bingung soal saja bingung mau diapain ini soal. Iya. Apalagi mau dengar. Makanya saya mendengar itu terakhir Ki. Terakhir itu saya membaca dulu. Saya belum mendengarkan itu siswaku yang sekarang tidak mampu kalau langsung kasih mendengar kata-katanya saja banyak tidak tahu. Terakhir Ki saya pasang itu mendengar. Tapi kan tergantung di konteks siswa toh. Jadi Bu Ira mungkin matang siswanya, jadi dia mendengarkan saja, dia tidak apa-apa pertama. Ini rencana juga nanti di akhir Bunda, tapi karena saya penasaran buat orang pembelajaran di sini, jadi saya coba-coba buat. Iya enggak. Iya, versi lengkap ya Bu Ira, tinggal tambahkan asesmen formatif. Terus jurnal penilaian DPL-nya. Jurnalnya sudah ada nih, tinggal jurnal penilaian DPL. Tentang instrumen asesmen awal tadi yang kita analisis, tinggal lengkapi itu. Instrumen asesmen awal. Masih banyak. Masih banyak kurangnya. Kan ini seandainya ini Bu Ira tidak tampilkan kan terkadang itu kita merasa bahwa sempurna misalnya punya toh. Nah, itu bagusnya kalau kita diskusikan sama-sama, akhirnya kita dapat ternyata ini masih harus lengkapi yang di sininya. Itu fungsinya pakai tua kita minta diskusi seperti ini. Sayangnya cuma pesertanya 18.
Ini ada saya share, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Ya, Nah, kelihatan. Tidak ada. Oke, nah ini ada saya coba-coba kemarin buat. Nah ini prinsip pembelajaran yang mana itu yang masuk berkesadaran. Nah ini contoh pelaksanaannya. Nah pada saat kita memberikan pemantik dalam proses pembelajaran itu sudah ada berkesadaran di sana. Ini bisa dibaca ya, ini contoh pelaksanaannya. Nah mana yang masuk bermakna. Nah ini. Di-share ini, bermakna. di-share Iya, ini file. nanti dibagi filenya, saya kirim di grup. Ya. Nah, yang mana yang masuk menggembirakan, enjoyful-nya, ini kegiatannya dalam pembelajaran. Kalau ada yang fasilitasi interaksi, merancang kegiatan, nah ini. Jadi kalau ini ada, ini. Jadi menurut Pak Sudirman kemarin, kita buat langkah-langkahnya dulu, baru kita masukkan prinsip pembelajarannya di atas. Nah, jadi kalau ini, kalau kita memahami ini aman ini. Saya share di grup di. Ya, Bunda. Boleh di-share. Silakan. Keluar lagi WA. Oke, silakan di. Oh, saya stop sharing dulu di. Oke, nanti saya bagi filenya. Silakan lanjut Pak Ketua. Apa yang mau disampaikan? Atau apresiasi dulu buat Kak Sum. Baik, terima kasih Bunda Jumlah. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan atau perlu dikuatkan lagi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Boleh silahkan ditanyakan langsung, boleh dibuka mic-nya, silahkan. Saya, Pak Ketua, Oh iya, terkait Ibu. tadi itu proses KBM-nya sudah dalam kelas. Misalnya, kan boleh jadi setiap murid itu tidak sama penerimaannya ya. Ada yang low, ada yang cepat pas terima itu. Nah, misalnya dalam persentase misalnya ada lebih banyak yang belum paham itu tentang proses tadi itu topiknya misalnya tadi seperti recount itu. Apakah kita perlu mengulanginya atau bagaimana? Karena boleh jadi anak-anak bilang minta diulangi Bu. Nah ini waktunya misalnya cuma 2 kali pertemuan. Nah sudah 2 kali pertemuan tapi anak-anak masih belum mengerti. Itu bagaimana solusinya itu kira-kira? Karena kalau kita ulangi lagi otomatis kita kekurangan waktu lagi untuk topik yang lain. Ya saya kira itu terima kasih. Oke. Ya, mungkin ini juga dialami di banyak sekolah ya, bukan cuma di Aisyah, bahkan teman-teman yang lain juga ada yang mungkin sebelum kita ke Bujumro ada yang ingin berbagi terkait dengan problem tersebut. Katanya kemampuan anak-anak itu kan pasti ya berbeda-beda ya, sehingga ketika kita sudah merancang itu RPM-nya, namun ternyata masih ada juga yang belum mengerti. Nah, apakah eh, misalnya permintaan siswa ataukah kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka, kita ulangi lagi materinya atau seperti apa? Seperti itu. Ada pengalaman teman-teman? Nah, mungkin kalau tidak ada, mungkin Bu Jumra boleh seperti apa kira-kira Bunda, apakah memang sudah harus disesuaikan karena dari awal kan kita sudah mengetahui kemampuan siswa, kemudian kita membuat RPM-nya itu berdasarkan berapa kali pertemuan ya seperti itu. Dan tapi ternyata dalam eh, apa namanya perjalanannya ternyata ada hambatan seperti itu. Nah, apakah hambatan-hambatan ini dapat menjadi kita membuat kita fleksibel terhadap hal tersebut, kemudian menambah beberapa kali pertemuan yang tidak tercatat pada saat di RPM seperti itu. Gimana Bunda? Nah, ya. Terima kasih Pak Ketua.
Nah, kan di CP-nya kita sekarang kan pemerintah membebaskan kita menganalisa ya sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Kita tidak dituntut lagi untuk menyelesaikan materi. Makanya dikatakan sekarang adalah pembelajaran mendalam. Jadi misalnya kita sudah merancang seperti itu. Itulah fungsinya kita adakan asesmen awal supaya kita tahu kemampuan peserta didik kita. Jadi misalnya kalau di peserta didik saya ternyata kalau saya pakai seperti Bu Ira tadi cuma 1 kali pertemuan, kayaknya peserta didik saya tidak bisa seperti itu deh. Saya 2 kali pertemuan. Jadi bisa saja, makanya saya bilang kemarin sebenarnya merancang RPP itu tidak sama untuk setiap sekolah karena kondisi peserta didik kita berbeda. Tapi walaupun kondisinya seperti tadi kita sudah merancang ya, saya anggapnya 2 kali pertemuan sudah matang siswaku di sini, tapi ternyata belum. Jangan melangkah Bapak Ibu. Jangan melangkah ke materi selanjutnya sepanjang materi itu belum mendalam untuk siswa kita. Karena kan yang menentukan nanti di akhir soal-soal itu kan bukan ujian nasional. Yang bikin soal juga pada akhirnya kita. Jadi matang betul dulu siswa. Apa gunanya banyak materi yang kita kasihkan sementara tidak ada yang siswa pahami. Jadi matangkan saja dulu baru kita pindah ke materi selanjutnya. Jadi fleksibelkan saja daripada tidak ada yang dipahami kita mengejar materi. Ya. Nah, jadi itu menjadi catat. Dulu saya masih ingat pengawas saya tempo dulu atau saya masih di Pangkep, dia paling senang itu RPP yang punya catatan. Yang punya coretan RPP itu dia jempol. Kenapa? Karena di situ di RPP kita bisa tahu, ternyata 1 kali pertemuan siswa saya tidak mampu, dia mampunya sampai ke sini. Sehingga pada saat kita merancang RP selanjutnya, kita pakai itu, tidak memakai lagi yang tadi ini. Nah, kita perbaiki. Ada evaluasi untuk RPP kita. Jadi buatkan saja catatan-catatan di situ bahwa ternyata siswa saya tidak mampu kalau 1 kali pertemuan, seharusnya 2 deh, saya rancang nantinya sepertinya harus 2 di sini. Makanya lagian juga kita diminta untuk mengajarkan saja materi esensial yang dianggap tidak terlalu hanya sekedar pendukung, tidak terlalu ke siswa, tidak perlu kita angkat. Oh iya. Saya di kelas 9 kemarin saya cuma angkat teks recount dengan report 1 semester cuma 2. Di recount itu saya mengajar 9 kali pertemuan 1 teks recount. Tapi memang saya kasih matangkan bagaimana mereka bercerita, bagaimana mereka memahami teksnya. Reading itu saya ambil 3 kali pertemuan kalau tidak salah. Di speakingnya juga. Kan di assessment, makanya pengawas kemarin menekankan bahwa pada saat kita di setiap pertemuan itu sebaiknya ada assessment formatifnya. Karena dari assessment itu kita bisa melihat bahwa berapa persen siswa saya yang mampu, berapa persen yang belum. Jadi kalau mayoritas belum, kasih pembimbingan. Kalau sedikit mungkin siswa tidak perlu pembelajaran ulang, ya, pembimbingan saja, pembimbingan individu. Fungsikan mungkin teman-temannya yang sudah mampu jadi tutor sebaya atau Bapak Ibu mau pembimbingan secara individu ke mereka tapi kalau harus pembelajaran ulang maka ulangi saja materinya, tidak masalah. Oke. Ya. Thank you. Terima kasih responnya Bunda Terima kasih. Jumrah. Terima kasih Bu Aisyah juga sudah menanyakan ini, menjadi permasalahan juga bukan cuma Bu Aisyah tapi teman-teman saya juga pribadi seperti itu. Jadi saya juga sering mengulang-ulang ya, saya ulang-ulang pembelajaran, bahkan mungkin bisa saja anak-anak itu sudah, kalau jeleknya mungkin kita bilang bosan, tapi kalau positifnya bisa kita bilang dikuasai seperti bahasanya tadi Bu Jumrah bahwa materinya itu lebih mendalam lagi sehingga bisa lebih dikuasai sama anak-anak. Nah, selanjutnya teman-teman, rekan-rekan lain, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Selain Ibu Sumarni. Selain asesmen formatif tadi, untuk bisa mengukur siswa pertemuan itu kan ada LKPD. Mungkin bisa dilihat di situ dulu barangkali. Kalau LKPD tak dikerja perorangan, nah itu boleh dianggap asesmen formatifnya. Tapi kalau dianggap per kelompok, kita tidak bisa mengukur ketercapaiannya per individu kalau dikerjakan kelompok.
Tapi kalau in LKPD tak kerja perorangan, it's okay, bisa dianggap formatif. Oh iya Bu. Oke, kasih Bu Sumarni. Tadi ada suara-suara di belakangnya Bu Sumarni tadi. Siapa lagi? Ada Ibu tadi saya dengar. Agak ribet sih karena ramai di sini Pak. Tidak, bukan maksudnya Ibu- tadi ada bersamaan Ibu Sumarni, bukan di belakangnya Ibu. Gitu, maksudnya ada tadi bersamaan bicara dengan kita. Mau bertanya juga kayaknya. Tapi duluan Ki. Suara aku mungkin Pak Ketua. Oh iya iya, siap siap. Oke, masih ada lagi teman-teman. Jadi Ya, usulan saya tadi Pak Ketua ditindaklanjuti ya. ya, boleh diulang kembali Bu, supaya teman-teman lain bisa kembali diingat. Ada yang ada di grup tadi aku bilang. Mm-mm. Rencana pertemuan kita nanti langsung miluring atau masih ada daringnya? Mungkin nanti dibicarakan lagi seperti apa Bunda, tapi kalau memang luring kita ini bisa eh, 3 atau 1 bulan ke depan lagi, mungkin bisa luring lah. Nanti ditanyakan dulu kesediaan kepada Bendahara Ibu Hadijah. Oke. Di mana Siap. Bunda? Ibu Hadijah. Tidur ini Bunda Dija. Tidur di Bunda Hadijah di. Belum, biasa begadang juga bersama Bapak. Oke. Nah, gimana rekan-rekan? Suaranya yang lain ini masih banyak yang belum hadir. Iya, jangan malu-malu ya. Ini kesempatannya kita belajar sama-sama guru-guru bahasa Inggris ya. Karena kalau kita cuma belajar dengan teman-teman di sekolah yang bukan guru bahasa Inggris mungkin agak beda ya. Apalagi kalau kita tidak dilibatkan atau dilatih apa namanya atau tidak diutus oleh sekolah ya untuk pelatihan ya kita akan ketinggalan. Makanya saya juga sangat bersyukur ya tadi. Makanya saya tunggu-tunggu kalau tidak ada yang share ini RPM-nya ya saya sendiri yang share RPM saya supaya bisa dikuliti, supaya bisa ada bahan untuk perbaikan. Nah, terima kasih sekali lagi ya tadi sudah ada Ibu Irawati yang sudah sharing dengan kita terkait dengan RPM-nya ya yang bisa kita jadikan bahan nanti. Mohon izin Ibu Irawati kalau misalnya bisa di-share ke kita boleh di-share langsung di grup atau boleh juga ke saya nanti saya rangkum dulu dengan beberapa RPM teman-teman. Lalu kita buatkan folder dan di-share. Ya, bisa jadi bahan teman-teman yang lain. Seperti Oke, itu. siap Pak. Ya. Masuk di kamar. Terima kasih juga teman-teman yang lain ya atas masukannya, feedbacknya, discussionnya pada malam hari ini sangat meaningful ya, joyful, apalagi mindful. Wah, kita sudah dapat ini semuanya. Ya. Ternyata bukan cuma siswa ini yang Beautiful, beautiful. sleepyful. Oh, ternyata bukan cuma siswa ini yang dapat dari pembelajaran mendalam, kita juga guru ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin teman-teman yang bisa eh, open cam, bisa open dulu, kita mau foto bersama sebelum kita tutup. Oke, Ntar ini ibu-ibu talkum semua juga pakai. iya, tidak apa-apa. Dari tunggu dulu Pak Ari, ada mau kutanyakan. Dari Siap. Tapalang, saya dengar isu ada betulkah sekarang guru dimutasi berdasarkan itu analisis jabatan? Belum untuk sekarang Bu Ira masih ada? ini. Belum ada itu. Kenapa ada saya dapat di grup itu katanya sudah ada yang beda dimutasi? Tidak saya dengar Ibu. Mesti hoax itu apa di? Bu Naca di dari Tapalang, enggak ada di kita dengar itu. Belum ada Ibu, belum ada kami dengar yang begitu. Dari siapa kita dengar Ibu? Iya, mungkin hoax itu. Siapa yang beritahu Ibu? Ada di grup CGP. Coba Ibu Sumarni, mungkin Bu Sumarni kalau dari CP1 mungkin ada dia dengar atau gimana? Di Belum ada ini. ada di grup
Apa Dari kemarin SMP 3 itu tadi, kemarin nih semoga ada hoaxnya info. itu. Atau sudah ada tapi kita belum sampai ke kita ini belum ada saya dengar Ibu. Iya, belum ada, Bu. Kayaknya baru pengumpulan ya, baru pengumpulan data semua. Iya, makanya heran kayak di grup apa sih kemarin? Iya. Kayaknya guru penggerak. Kalaupun memangnya ada, mungkin Bilang, belum tidak secepat itu ya Bu. Maksudnya baru juga Kita tahu saya baru di analisis. Ya, memang saya lihat itu. Tidak tahu saya dapat di mana. Ada ini, aturan baru tentang mutasi Waduh. aturannya saja. Belum ada orang-orang yang mutasi. Iya, betul. iya. Oke. Masih ada yang mau bergabung ini, ibu, bunda-bunda semuanya itu sudah baju tidur semua. Jadi mohon maaf ini disuruh lagi open cam. Ya, ini biar memberikan semangat juga untuk teman-teman yang lain karena banyak juga yang kalau saya bilang ya masih malu-malu ya bergabung karena ya seperti itulah mungkin saya juga bisa merasakan ya ketika kita gabung kemudian disuruh langsung tampil kayak presentasi tadi lah, apalagi yang belum pernah pelatihan pasti kayak ragu kita, malu. Nah, makanya saya tadi pakai Ramula dulu biar terpancing. Akhirnya Ibu Ira juga terpancing untuk memasukkan RPM-nya ya. Jadi kita bersyukur ya dengan masuknya Ibu Ira tadi ya sudah ada lagi kita punya bahan untuk perbandingan untuk perbaikan ke depannya. Oke, kalau tidak ada lagi kita foto dulu, siap-siap. Satu, dua, tiga. Ibu Naca, satu, dua, tiga. Itu dulu Iya. Pak. Oh ya ya. Satu, dua, tiga. Naca, salam sehat Bu Naca. Amin, amin. Kasih, Bu Aisyah. Oke. Ya, Dah. sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya atas kesempatannya. Ada daftar hadir yang kita share, boleh diisi dulu itu sebenarnya untuk bahan kita juga ya selaku pengurus untuk evaluasi ke depannya seperti apa terkait dengan kegiatannya kita ini ya. Titip salamnya Bapak katanya Pak Ketua. Ya Bu. Titip salamnya Bapak yang ketemu di Bandung bilangnya. Oh iya, ketemu beberapa kepala sekolah, ketemu di sini kemarin berkunjung ke Bandung. Ya, salam balik Ibu sama Bapak. Siap-siap. Sekamar katanya dengan Pak Kepsekta. Iya. Oh iya, Pak Iksan ya, Pak Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Mungkin cukup sekian kita akhiri. Dengan ucapan hamdalah kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam tidur. warahmatullahi wabarakatuh. Good Oke, night, sehat Ibu. semua Ya, Bapak sehat Ibu. selalu. Sampai jumpa di Sehat pertemuan ketemu berikutnya. lagi di next time.